Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai partisipasi anggota koperasi. Untuk itu, simak sampai habis ya teman-teman video pembelajaran kali ini. Kenapa sih kita harus belajar mengenai partisipasi anggota koperasi? Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan anggota dan usaha koperasi. Secara umum, partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang punya visi misi yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Selanjutnya, apa sih pengertian partisipasi koperasi? Partisipasi koperasi merupakan keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan koperasi, baik menyangkut kewajiban maupun hak-hak anggota koperasi. Partisipasi anggota ini dapat meliputi partisipasi dalam manajemen organisasi, permodalan, maupun pemanfaatan potensi dan layanan usaha koperasi. Dan untuk selanjutnya, anggota juga sebagai pemilik koperasi dan pengguna koperasi. Yang pertama, anggota koperasi sebagai pemilik koperasi. Anggota harus turut serta mengambil keputusan evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota. Anggota harus turut serta melakukan kontribusi modal melalui berbagai pembentukan simpanan yang menentukan kepemilikan dan simpanan yang tidak menentukan kepemilikan untuk memodali jalannya usaha perusahaan koperasi. Anggota juga harus turut serta menanggung risiko usaha koperasi. Yang kedua, sebagai pengguna koperasi. Anggota harus turut serta memanfaatkan pelayanan barang dan jasa yang disediakan oleh koperasi. Sekarang kita telah mengetahui anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyimak tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Yang pertama, hak anggota koperasi menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Untuk yang kedua, yaitu memilih dan atau dipilih menjadi anggota, pengurus, dan pengawas. Dan yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, kita dapat mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Dan kemudian, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar anggota. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Kemudian, kita mempelajari kenapa sih koperasi ini itu penting. Yang pertama, sebagai ide serta gagasan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mempermudah dalam memperjalankan program koperasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gimana sih cara kita meningkatkan partisipasi anggota koperasi. Yang pertama, sosialisasi materi seperti mengadakan seminar. Dan yang kedua, sosialisasi non-materi seperti mengadakan bonding. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kewajiban anggota koperasi. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Untuk yang kedua, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Untuk selanjutnya, yaitu membahas mengenai syarat-syarat khusus koperasi. Ada koperasi pertanian, nelayan, kata-kata hari ini. Bukan koperasi yang membuat sejahtera, tapi kalianlah yang membuat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.